Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina. Di sini saya akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari ke-14, yaitu menjawab pertanyaan tema kurikulum baca kedua. Di sini pertanyaannya adalah apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan di Bimba A-I-U-E-O adalah tahap diperkenalkannya bunyi huruf terlebih dahulu agar anak mudah mengenal bentuk atau simbol hurufnya. Hal ini karena sebelum anak telah memiliki input atau masukan walaupun hanya dari bunyinya saja, sehingga ketika diperkenalkan bentuk hurufnya atau huruf simbol, anak tidak merasa asing atau kesulitan. Apa pengertian huruf verbal? Huruf verbal A-I-U-E-O atau HF A-I-U-E-O adalah pengucapan huruf A-I-U-E-O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Dalam penyampaiannya, huruf verbal A-I-U-E-O dikenalkan sebagai satu kata. Tahap persiapan juga disebut tahap apa? Tahap persiapan disebut juga tahap verbal atau huruf verbal. Mengapa ada tahap persiapan? Karena agar penyampaian materi tahap persiapan kurikulum baca Bimba A-I-U-E-O bisa lebih efektif, yang berdampak pada meningkatnya minat baca dan kemampuan anak secara luar biasa. Apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya di sini ada dua tujuan utamanya, yaitu agar anak menyukai kegiatan yang ada di dalam kelas persiapan, dan tujuan khususnya yaitu anak terampil berbahasa Bimba dan terampil menyebut serta menunjuk HS A-I-U-E-O secara berurutan meskipun anak belum mengenal simbol hurufnya. Materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Materi yang diberikan di dalam kelas persiapan yaitu huruf verbal terdiri dari HF A-I-U-E-O, HF B-D-G-K M-P-S-Y, HF J-L-N T-R-C, verbal kata 4 HVK 4 HVS, verbal dikte D 4 HVK D 4 HVS, terus huruf simbol A-I-U-E-O menyebut dan menunjuk. Bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Proses penyampaian motivator dalam tahap persiapan yaitu di kegiatan awal 5 menit, yaitu berdialog umum, tepuk semangat, yel Bimba, doa sebelum belajar, bernyanyi cinta Ananda, la Bimba. Kegiatan intinya yaitu membiasakan anak bersahabat dengan kata tanya sambil memperkenalkan bahasa Bimba, apa, siapa, kapan, di mana, untuk apa. Seperti itu, berdialog dengan anak, mendengarkan huruf verbal menggunakan yel Bimba, lagu BDG KMPSY dan lagu JLN TRJ, berbahasa Bimba 4 HVK dan 4 HVS dengan pengulangan sebanyak 3 kali baik secara klasikal maupun individual. Lebih banyak memperdengarkan verbal 4 HVK, memperdengarkan verbal dikte D4 HVK dan D4 HVS. Motivator memperkenalkan HS A-I-U-E-O menggunakan modul pelangi A-I-U-E-O. Caranya, motivator memperlihatkan modul pelangi A-I-U-E-O ke kamera, kemudian mencontohkan menyebut dan menunjuk HS A-I-U-E-O. Ajak anak untuk melakukan hal yang sama. Indikatornya sampai anak mau menyebut dan menunjuk HS A-I-U-E-O secara berurutan. Media penyampaian yang utama adalah berdialog. Media penyampaian lainnya seperti bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan permainan dapat divariasikan sewaktu-waktu. Hal wajib yang harus dilakukan motivator dalam proses bermain sambil belajar adalah mengarahkan anak agar berperan aktif, memberikan reward kepada anak minimal 5 menit sekali. Evaluasi afeksi dilakukan setiap saat untuk melihat apakah anak sudah semangat, tertarik, dan antusias atau belum mengikuti kegiatan di kelas persiapan. Evaluasi kognitif dilakukan minimal setiap 10 menit untuk mengetahui kemampuan anak. Evaluasi kognitif dilakukan secara individual kepada masing-masing anak sesuai dengan materi yang dievaluasi.
Kegiatan akhir 5 menit yaitu berdialog bimba, tepuk semangat, yel bimba, menyanyikan lagu la bimba, dan doa sesudah belajar. Pertanyaan tema kedua yaitu mengenai HF, AIU, EO. Pertanyaannya adalah apa pengertian dari HF, AIU, EO? HF, AIU, EO adalah pengucapan bunyi huruf AIU, EO tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HF, AIU, EO? Tujuan utama dari HF, AIU, EO adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Tujuan khususnya adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Bagaimana cara motivator mengenalkan HF, A, I, U, E, O? Cara motivator mengenalkan HF, A, I, U, E, O adalah yang pertama, motivator mencontohkan terlebih dahulu mengucapkan huruf A, I, U, E, O secara perlahan-lahan dan berulang-ulang menggunakan yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf A, I, U, E, dan O secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Hal wajib yang harus dilakukan motivator dalam proses bermain sambil belajar di bimba UEO adalah motivator mengarahkan anak agar berperan aktif, memberi reward kepada anak 5 menit sekali, evaluasi afeksi dilakukan setiap saat, evaluasi kognitif dilakukan 10 menit sekali. Yang ketiga yaitu tentang HF, BDG, KMPSY. Di sini pertanyaannya adalah apa pengertian dari HF, BDG, KMPSY? Pengertian dari HF, BDG, KMPSY adalah pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HF, BDG, KMPSY? Tujuan utama dari HF, BDG, KMPSY adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Dan tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengucapkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y dengan benar. Bagaimana cara motivator mengenalkan HF, BDG, KMPSY? Caranya adalah motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu B, D, G, K, M, P, S, Y dengan cara yang menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu B, D, G, K, M, P, S, Y dengan cara yang menyenangkan. Hal wajib yang harus dilakukan motivator dalam proses bermain sambil belajar di bimba UEO adalah motivator mengarahkan anak agar berperan aktif, memberi reward kepada anak 5 menit sekali, evaluasi afektif dilakukan setiap saat, evaluasi kognitif dilakukan setiap 10 menit sekali. Kemudian pertanyaan dengan tema HF, JLN, TRC. Apa pengertian dari HF, JLN, TRC? Pengertian dari HF, JLN, TRC adalah pengucapan bunyi huruf JLN, TRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Di sini apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HF, JLN, TRC? Tujuan utamanya anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLN, TRC. Dan tujuan khususnya adalah anak terampil dalam pengucapan bunyi huruf JLN, TRC dengan benar. Bagaimana cara motivator mengenalkan HF, JLN, TRC? Cara motivator memperkenalkan HF, JLN, TRC sama saja seperti memperkenalkan BDG, KMPSY, dan HS, AIUEO, yaitu motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf JLN, TRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLN, TRC dengan cara yang menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLN, TRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLN, TRC dengan cara yang menyenangkan.
Hal wajib yang harus dilakukan motivator dalam proses bermain sambil belajar di Bimba IWO. Yang pertama, motivator mengarahkan anak agar berperan aktif. Yang kedua, memberi reward kepada anak 5 menit sekali. Yang ketiga, evaluasi afeksi dilakukan setiap saat. Yang keempat, evaluasi kognitif dilakukan 10 menit sekali. Pertanyaan yang terakhir yaitu dengan tema HFABC. Apa pengertian dari HFABC? Pengertian dari HFABC adalah pengucapan bunyi huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z tanpa memperlihatkan bentuk simbol. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HFABC? Tujuan utama dari HFABC adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, B, C, sampai Z. Tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, B, C, sampai Z dengan benar. Bagaimana cara motivator memperkenalkan HFABC? Cara motivator memperkenalkan HFABC adalah motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf A, B, C, sampai Z secara perlahan-lahan dan berulang-ulang dengan sedikit nyanyian atau nada A, B, C, sampai Z dengan cara yang menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf A, B, C, sampai Z secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu A, B, C, sampai Z dengan cara yang menyenangkan. Hal wajib yang harus dilakukan motivator dalam proses bermain sambil belajar. Yang pertama, motivator mengarahkan anak agar berperan aktif, memberikan reward kepada anak minimal 5 menit sekali, evaluasi afektif dilakukan setiap saat, dan yang terakhir, evaluasi kognitif dilakukan selama 10 menit sekali. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.